auto gegerkan satu Indonesia. Legenda top Brasil, Ronaldinho, di luar dugaan soroti perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan sebut tim Persib Bandung adalah contoh terbaik untuk semua tim Indonesia. Setelah kunjungan terakhirnya pada 2022 lalu, Bobotoh Auro sangat kagum dan bangga dengarnya. Benarkah? Berguinyo dicoret, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Enzo Fernandez dari Argentina dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi gelandang serang andalan Persib musim ini. Jadi harapanku, usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Simak video hingga selesai. Yes, alhamdulillah. Persib dipastikan dapat suntikan dana super segar miliaran dari media top dunia DAZN gara-gara satu hal membanggakan. Inikah Bobotoh Auto sujud syukur dengarnya? Simak info selengkapnya di sini. Memang top kelas Eropa. Media ini ungkap fakta mantap soal Persib Bandung yang ternyata punya fakta unik di Liga 1, di mana tim lain tak ada yang bisa. Semuanya auto terkejut lihat faktanya. Simak ulasan mendetailnya di sini. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa Bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Auto gegerkan satu Indonesia. Legenda top Brasil, Ronaldinho, di luar dugaan soroti perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan sebut tim Persib Bandung adalah contoh terbaik untuk semua tim Indonesia. Setelah kunjungan terakhirnya pada 2022 lalu, Bobotoh Auro sangat kagum dan bangga dengarnya. Benarkah? Legenda hidup sepak bola Brasil, Ronaldinho, kembali menjadi sorotan publik tanah air. Pemilik 2 gelar pemain terbaik dunia FIFA itu membuat pernyataan yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan, khususnya bagi Bobotoh dan pecinta sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media internasional, Ronaldinho mengaku cukup terkesima dengan perkembangan sepak bola Indonesia dalam 2-3 tahun terakhir. Ia menilai transformasi yang sedang berlangsung membuat Indonesia mulai naik kelas di kancah Asia, bahkan diperhitungkan oleh pihak internasional. Ronaldinho bukanlah sosok asing bagi publik Indonesia. Ia pernah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia secara langsung ketika hadir pada Trofeo Persahabatan 2022 di Stadion Kanjuruhan. Kala itu, meski hanya laga eksibisi, sambutan hangat dari puluhan ribu supporter benar-benar membekas di hatinya. Saya tidak pernah lupa momen saat datang ke Indonesia pada 2022. Antusiasme fans sungguh luar biasa. Dan sekarang, saya melihat sepak bola Indonesia sudah berkembang lebih jauh, ujar Ronaldinho. Salah satu hal yang dipuji Ronaldinho adalah arah perkembangan kompetisi Liga Indonesia yang dinilainya semakin profesional. Penggunaan VAR, video asisten referee, serta regulasi baru yang mendukung pemain muda disebutnya sebagai langkah maju yang sangat penting. Liga di Indonesia berkembang ke arah yang baik. Dengan adanya VAR dan beberapa regulasi untuk membantu pemain-pemain muda, sepak bola Indonesia semakin siap menghadapi level kompetisi yang lebih tinggi, ungkap sang legenda asal Brasil. Tidak berhenti sampai di situ, Ronaldinho secara khusus menyebut nama Persib Bandung sebagai salah satu klub yang bisa menjadi acuan bagi tim-tim lain di Indonesia, bahkan di tingkat regional Asia Tenggara. Menurutnya, apa yang dilakukan Persib musim ini patut mendapatkan apresiasi besar. Keberanian Maung Bandung mendatangkan pemain-pemain berkualitas dari Eropa tidak hanya meningkatkan kualitas skuad mereka, tetapi juga membawa pamor Liga Indonesia naik di mata dunia. Apa yang sudah dilakukan Persib musim ini sangat luar biasa. Mereka mendatangkan pemain berkualitas dari Eropa. Itu bukan hanya membuat skuad Persib semakin kuat, tetapi juga membawa Liga Indonesia mulai diperhitungkan oleh pihak internasional, kata Ronaldinho. Ronaldinho bahkan menyebut beberapa nama pemain asing baru Persib yang membuatnya kagum.
Federico Barba, bek berpengalaman asal Italia yang pernah bermain di Serie A, kini jadi tembok kokoh Maung Bandung. Eliano Reinders, gelandang muda berbakat asal Belanda yang namanya kian diperhitungkan setelah kakaknya Tijani Reinders tampil sebagai pemain top di Eropa dan timnas Belanda. Tom Hai, gelandang kreatif yang dikenal memiliki visi permainan brilian dan pengalaman di Eredivisie. Dengan pemain seperti Federico Barba, Eliano Reinders yang kakaknya adalah pemain top, dan Tom Hai, saya melihat Persib akan berprestasi bukan hanya di liga lokal, tetapi juga di Asia, ujar Ronaldinho penuh keyakinan. Lebih jauh, Ronaldinho menilai bahwa langkah besar Persib akan memberikan efek domino yang sangat positif bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jika klub-klub lain berani mencontoh langkah Persib, kompetisi Liga Indonesia akan semakin ketat, menarik, dan tentunya meningkatkan daya saing di tingkat Asia. Ini membuat nama Indonesia semakin harum di kancah Asia, tegas Ronaldinho. Pernyataan Ronaldinho ini tentu menjadi suntikan semangat tersendiri bagi bobotoh dan seluruh fans sepak bola Indonesia. Bayangkan, seorang legenda dunia yang pernah satu panggung dengan Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, dan Messi kini memberi apresiasi besar untuk sepak bola Indonesia. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Berguinyo dicoret, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Enzo Fernandez dari Argentina dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi gelandang serang andalan Persib musim ini. Jadi harapanku, usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Simak video hingga selesai. Persib Bandung kembali jadi sorotan setelah lini tengah mereka dinilai belum tampil sesuai ekspektasi di awal musim BRI Liga 1 2025-26. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Berguinho, gelandang asing asal Brasil yang performanya masih jauh dari harapan bobotoh maupun pelatih Bojan Hodak. Di tengah kebutuhan akan motor permainan yang kreatif, nama Enzo Fernandez, gelandang muda Argentina yang kini membela Chelsea, muncul sebagai opsi ideal untuk mengangkat kualitas permainan Maung Bandung. Statistiknya musim ini menjadi bukti nyata bahwa Enzo adalah tipe pemain yang bisa mengubah wajah lini tengah Persib sekaligus memberi Bojan Hodak senjata baru untuk bersaing di level domestik maupun Asia. Musim di Premier League, Enzo Fernandez mencatatkan angka impresif meski bermain dalam skuad Chelsea yang masih inkonsisten. Dari 32 laga yang ia mainkan, Enzo menorehkan 3 gol dan 6 assist, kontribusi langsung pada 9 gol. Rata-rata 82 sentuhan per pertandingan membuktikan perannya sebagai pusat sirkulasi bola. Akurasi operan mencapai 89%, termasuk 2,1 umpan progresif per laga. 2,3 umpan kunci per pertandingan yang jadi senjata membuka pertahanan lawan. 1,7 tackle sukses per laga menegaskan ia bukan hanya kreatif, tetapi juga pekerja keras. Rata-rata jarak lari 10,7 km per laga menunjukkan stamina yang tak habis-habis. Dengan catatan ini, Enzo jelas jauh lebih unggul dibanding Berguinho yang dalam 6 pertandingan bersama Persib hanya mampu menyumbang 1 assist dan memiliki akurasi operan di angka 76%. Persib butuh pemain yang mampu mengontrol tempo, menghubungkan lini pertahanan dengan serangan, dan memiliki visi untuk membuka ruang. Semua kriteria ini ada pada Enzo. Ia adalah gelandang serbabisa yang mampu berperan sebagai deep lying playmaker, central midfielder, hingga advanced playmaker. Dengan teknik khas pemain Argentina, Enzo mampu memadukan determinasi tinggi, kreativitas, dan disiplin taktik. Bojan Hodak selama ini dikenal senang memainkan skema serangan balik cepat. Kehadiran Enzo bisa membuat skema ini jauh lebih efektif. Dengan umpan progresif dan visi luar biasa, ia bisa memaksimalkan kecepatan sayap sekaligus menjadi tandem ideal bagi Tom Hai di lini tengah.
Berguinho yang diharapkan menjadi motor permainan Persib sejauh ini belum menunjukkan performa optimal. Gelandang asal Brasil tersebut sering kehilangan bola di momen krusial, kurang agresif dalam duel, dan minim kontribusi gol maupun assist. Bandingkan dengan Enzo yang tidak hanya konsisten menjaga ritme permainan, tetapi juga rajin berkontribusi dalam fase menyerang maupun bertahan. Jelas, mendatangkan Enzo Fernandez bisa menjadi upgrade besar bagi Persib sekaligus mengakhiri polemik lemahnya kreativitas di lini tengah Maung Bandung. Jika Persib berhasil mendatangkan Enzo, Hodak akan punya sosok yang bukan hanya mengisi lini tengah, tetapi juga mampu mengangkat level permainan seluruh skuad. Bayangkan, duet Tom Hai dan Enzo Fernandez di lini tengah Persib. Kombinasi kreativitas, kekuatan fisik, dan disiplin taktik yang bisa membuat Maung Bandung tampil sebagai tim paling ditakuti di Asia Tenggara. Kehadiran Enzo Fernandez bukan hanya akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah Persib, tetapi juga Liga Indonesia. Nama besar pemain Argentina berusia 24 tahun itu akan mengangkat citra kompetisi di mata dunia. Tidak menutup kemungkinan, kehadiran Enzo akan membuat Bobotoh semakin bangga karena klub kesayangannya mulai sejajar dengan tim-tim besar Asia yang berani mendatangkan pemain kelas dunia. Yes, alhamdulillah. Persib dipastikan dapat suntikan dana super segar miliaran dari media top dunia DAZN gara-gara satu hal membanggakan. Inikah Bobotoh auto sujud syukur dengarnya? Simak info selengkapnya di sini. Klub kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung, kini tengah menjadi buah bibir, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Sorotan tajam ini datang setelah penampilan gemilang Maung Bandung di ajang Liga Champions Asia 2. Yang lebih mengejutkan, sebuah kabar luar biasa datang dari Amerika Serikat. Seorang miliarder dikabarkan tertarik untuk berinvestasi di Persib. Kabar ini sontak membuat Bobotoh bangga sekaligus penasaran. Bagaimana mungkin sebuah klub asal Bandung bisa menarik perhatian pengusaha kelas dunia? Apa saja dampaknya terhadap branding global, peluang sponsor, hingga masa depan sepak bola Indonesia? Semua perhatian dunia bermula dari laga sengit antara Persib Bandung melawan klub asal Singapura Lion City Sailors di ajang Liga Champions Asia 2. Pertandingan tersebut disiarkan langsung oleh DAZ, platform streaming olahraga internasional yang selama ini memegang hak siar berbagai ajang top dunia, mulai dari liga-liga elit Eropa hingga Piala Dunia antar klub FIFA. Penampilan Persib malam itu benar-benar luar biasa. Bermain dengan agresif, rapi, dan penuh determinasi, para pemain Maung Bandung sukses mencuri perhatian para pengamat internasional. Bahkan, pelatih Persib Boyan Hodak secara terbuka menyebut laga itu sebagai penampilan terbaik timnya selama 3 musim terakhir. Komentar Hodak ini bukan hanya menunjukkan rasa puas seorang pelatih, tetapi juga menggarisbawahi fakta bahwa Persib kini sedang berada dalam momentum emas. Tampil di panggung internasional bukan perkara sepele, apalagi dengan sorotan langsung dari platform global seperti DAZ. Paparan semacam ini sangat mahal nilainya dan sulit didapatkan. Klub yang berhasil tampil baik di level ini otomatis membuka pintu bagi peluang besar, mulai dari sponsor global, peningkatan penjualan merchandise, hingga peluang investasi asing. Artinya, Persib kini bukan hanya kebanggaan Jawa Barat atau Indonesia, melainkan sudah melangkah menuju panggung dunia. Potensi pasar yang terbuka sangat luas, terutama di Asia Tenggara, di mana basis penggemar sepak bola begitu besar dan loyal. Tak heran jika kabar tentang minat seorang miliarder Amerika untuk berinvestasi di Persib mulai mencuat. Sumber internal mengungkapkan bahwa ketertarikan sang miliarder bukan sekadar karena performa Persib di lapangan. Ia juga melihat adanya peluang bisnis jangka panjang. Dengan fanbase fanatik seperti Bobotoh, branding klub yang semakin kuat, serta pasar Asia Tenggara yang terus tumbuh, Persib dianggap sebagai aset sepak bola yang belum tergarap maksimal.
Apalagi Persib punya modal besar lain yang jarang dimiliki klub-klub Asia Tenggara lainnya, mulai dari stadion megah, basis pendukung yang masif, hingga daya tarik budaya dari kota Bandung yang sering menuai pujian dari pengamat internasional. Kombinasi ini menjadikan Persib sebagai klub yang tidak hanya menarik secara olahraga, tetapi juga dari segi bisnis dan pariwisata. Jika benar terrealisasi, investasi ini bisa mengangkat Persib menjadi klub ikonik ASEAN, bahkan mungkin sejajar dengan klub-klub besar Asia lainnya. Kabar minat investasi miliarder Amerika ini jelas bukan hanya kabar baik bagi Persib, tetapi juga bisa berdampak besar bagi ekosistem sepak bola Indonesia. Jika Persib berhasil mendatangkan investor asing, hal ini bisa membuka jalan bagi klub-klub lain untuk ikut dilirik, sehingga kompetisi domestik menjadi lebih sehat, profesional, dan kompetitif. Bayangkan, dengan tambahan dana dan dukungan global, Persib bisa meningkatkan fasilitas, mendatangkan pemain kelas dunia, hingga memperkuat akademi muda. Pada akhirnya, bukan hanya Persib yang diuntungkan, tetapi juga Timnas Indonesia, karena akan mendapat aliran talenta dari sistem yang lebih mapan. Kini pertanyaannya, apakah benar miliarder Amerika tersebut akan serius menanamkan investasinya di Persib? Jika iya, apakah langkah ini akan menjadi titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia di mata dunia? Memang top kelas Eropa. Media ini ungkap fakta mantap soal Persib Bandung yang ternyata punya fakta unik di Liga 1, di mana tim lain tak ada yang bisa. Semuanya auto terkejut lihat faktanya. Simak ulasan mendetailnya di sini. Persib Bandung terus menunjukkan tajinya di BRI Super League 2025-26. Hingga memasuki pekan ke-6, Maung Bandung tidak hanya mampu bersaing di papan atas klasemen, tetapi juga mencatatkan sebuah tren yang membuat para penggemar sepak bola berdecak kagum. Bagaimana tidak, dari total 7 gol yang sudah dicetak Persib musim ini, 4 diantaranya lahir di menit-menit akhir pertandingan. Catatan ini jelas bukan kebetulan semata, melainkan bukti bahwa skuad asuhan Bojan Hodak memiliki mental baja dan determinasi tinggi saat menghadapi tekanan di lapangan. Salah satu contoh paling segar hadir pada laga melawan Arema FC. Pertandingan ini benar-benar menguji ketangguhan mental Persib. Meski sempat tertinggal lebih dulu dan bahkan harus bermain dengan 10 pemain, Maung Bandung justru tampil lebih berani. Hingga akhirnya, di masa injury time, Federico Barba muncul sebagai pahlawan dengan gol sundulan dramatis yang memastikan kemenangan 2-1 bagi Persib. Gol ini tidak hanya menghadirkan euforia luar biasa bagi Bobotoh, tetapi juga menjadi simbol bagaimana Persib tidak pernah menyerah hingga detik terakhir laga. Kemenangan atas Arema FC memiliki arti lebih dari sekedar tambahan 3 poin. Bagi Persib, hasil ini merupakan momentum penting. Bojan Hodak bisa semakin percaya diri bahwa racikan taktik dan semangat pantang menyerah para pemainnya sudah berjalan ke arah yang tepat. Lebih dari itu, kemenangan dramatis ini menegaskan konsistensi Persib dalam memanfaatkan setiap peluang hingga peluit panjang berbunyi. Mentalitas inilah yang kini menjadi salah satu senjata utama Persib Bandung dalam bersaing di kompetisi kasta tertinggi tanah air. Hasil 2-1 di Stadion Kanjuruhan Malang juga mencatatkan sejarah kecil tersendiri. Itu adalah kemenangan tandang perdana Persib Bandung musim ini. Sebelumnya, dari 2 laga tandang, Persib hanya mampu membawa pulang 1 poin. Ketika menghadapi Persijap Jepara, Maung Bandung harus pulang dengan tangan hampa setelah kalah tipis. Sementara, saat bertandang ke Yogyakarta melawan PSIM, Persib hanya bisa berbagi angka berkat gol telat Patricio Matricardi. Maka dari itu, kemenangan di Malang terasa begitu istimewa. Selain menjadi obat pelipur lara atas hasil minor sebelumnya, juga menjadi sinyal bahwa Persib kini semakin matang ketika menghadapi tekanan laga tandang. Jika ditarik lebih luas, Persib musim ini seolah punya spesialisasi mencetak gol penentu di menit-menit akhir. Dari 7 gol yang sudah mereka koleksi, 4 tercipta di penghujung pertandingan. Fakta ini tidak bisa dianggap remeh, artinya
Persib adalah tim yang tidak pernah kehilangan fokus, daya juang, dan motivasi meski waktu normal hampir habis. Contoh nyata bisa dilihat dari beberapa laga krusial. Febri Haryadi menjebol gawang Semen Padang FC pada menit ke-90. William Barros sukses mengeksekusi penalti di menit akhir kontra Persijap Jepara. Patricio Matricardi mencatatkan namanya di papan skor pada menit 90+6 saat melawan PSIM. Dan puncaknya, gol sundulan Federico Barba di injury time melawan Arema FC menjadi simbol keperkasaan mental Persib musim ini. Melihat catatan tersebut, jelas bahwa mental baja dan daya juang hingga akhir laga kini menjadi identitas baru Persib Bandung. Bagi lawan, hal ini tentu menjadi mimpi buruk karena menghadapi Persib berarti harus waspada hingga detik terakhir. Bagi Bobotoh, tren ini adalah sesuatu yang membanggakan. Persib tidak hanya bertarung untuk menang, tetapi juga membuktikan bahwa mereka mampu menjaga fokus, semangat, dan keyakinan dalam situasi paling sulit sekalipun. Kini pertanyaannya untuk Anda para Bobotoh, apakah tren gol telat ini bisa terus menjadi senjata rahasia Persib untuk merebut gelar musim ini? Atau justru menunjukkan bahwa Persib harus lebih tajam sejak awal pertandingan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.